nusuk. Sampai jam berapa kita ini, Ustaz? 9. Alhamdulillah. Sampai Telangku. Sampai jam berapa? Sampai jam 9? Boleh itu. Jadi sholat itu bukan hanya amalan zahir, tetapi juga harus amalan batin. Makanya itulah makna iman, amalan batin. Islam, amalan zahir. Itu kalau dari segi kajian tasawuf itu. Kenapa di kalimat inna sholati wa nusuki? Padahal nusuk ibadah, sholat juga ibadah. Tetapi kenapa sholat? Karena amalan sholat itu tidak bisa diganti dengan amalan yang lain. Dan tidak bisa ditinggalkan. Seperti wukuf itu. Kalau dalam haji, tidak bisa ditinggalkan. Kalau puasa, bapak sakit, bapak dalam perjalanan, bisa ditinggalkan, ganti dengan fidyah. Haji bisa badal. Zakat kalau tidak mampu nggak usah. Yang tadinya muzaki kalau tidak mampu mustahik. Tetapi sholat kalau tidak bisa berdiri duduk. Kalau duduk tidak bisa berbaring. Berbaring tidak bisa isyarat. Isyarat tidak bisa disolatkan. Cukup itu. Praktis. Pilih mau sholat sendiri atau disolatkan. Makanya Rasulullah menyebut orang yang sangat rugi di dunia ini adalah selama hidupnya tidak pernah ke masjid. Sekali ke masjid paling depan. Jadi imam bukan. Ternyata di depan imam. Di depan imam itu jamaah apa? Kecuali almarhum. Itu. Hebat itu, sekali ke masjid paling depan dia itu. Tetapi paling depannya over. Dia bukan jadi imam, malah di depan imam itu. Jadi almarhum itu. Itu pun kalau disolatkannya ke masjid. Kalau tidak, ya sudah. Selama hidupnya tidak pernah ke masjid itu. Kemudian nusuk. Nusuk itu diterjemahkannya adalah ibadah. Kalau menurut makna, nusuk itu asalnya membakar perak sampai keluar kotorannya. Sehingga kalau kita sholat, ibadah apapun, kalau bisa mengeluarkan seluruh kotoran, itu berarti disebut nusuk. Kotoran, baik dohir maupun batin. Coba lihat. Dohirnya wudu, rukun wudu dan sunnah wudu, itu dohirnya. Rukun wudu ada 6, sunnahnya banyak sekali. Wudu terlihat dari mulai membasuh kedua tangan, berkumur dan seterusnya. Itu sunnah dan rukunnya. Itu amalan zahir. Amalan batinnya dalam Quran surah Hud ayat 100. Innal hasanati yulhibnas sayyi'at. Sesungguhnya wudu, Abdullah ibnu Abbas menafsirkan itu adalah yukaffirna saghairadz dzunub, menghapus seluruh dosa-dosa kecil. Itu wudu, amalan batin itu. Sehingga semakin sering wudu, dosa kecil tidak ada, apalagi dosa besar. Maka Rasulullah sering-sering berwudu. Apalagi kalau Rasulullah mensunahkan ketika musim pandemi kan disunahkan untuk sering berwudu. Bukan hanya cuci tangan. Kita sering berwudu. Kalau Ibnu Sina bukan hanya wudu, tetapi sering-sering mandi junub. Jadi musim pandemi ini sering-sering mandi junub. Kalau pengantar mandi junubnya ya silahkan, terserah Bapak. Itu. Sering-sering Pak mandi junub itu. Itu membawa imun itu. Tapi memang kondisi sesuai seiring dengan umur. Karena waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Barang siapa yang dipanjangkan umur itu semakin lemah, bukan semakin kuat. Dalam istilah Sunda mah nafsu ageng tanagi midak.
Jadi kalau diibaratkan itu pesawat, Bapak itu kalau usia 20, 40 sampai 50 mungkin itu pesawat tempur. Tekaup ningal tembak. 55, 60 pesawat pengintai, diintai heula nembe tembak. 60, 65, 70 pesawat pengebom, ulah henteu teuing sabulan sekali. 75, 80 tahun pesawat helikopter gandengna wungkul nembakna menggestara. Eta nu sebatna nunakishu eta teh. Matak upami tos lemah berarti sudah nunakishu eta. Nunakis itu semakin lemah. BKN lah badai asup kalakan nilep eta. Jadi seluruh ibadah kita, amalan batinnya harus membuang kotoran-kotoran, ibarat nusuk membakar perak supaya kotor-kotorannya keluar. Supaya ketika menghadap kepada Allah, illa man atallah biqalbin salim. Hati kita bersih, pikiran kita jernih. Apalagi kalau bab hati. Pintu hati manusia itu kan ada 4. Ada sadrun, ada qalbun, ada fuad, ada lub. Kalau sadrun alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Manusia perilakunya ketika berada di pintu hati pertama akan sombong, angkuh, iri, dengki dan lain sebagainya. Pokoknya tipenya penyakit Haji Muhyiddin, juragan Haji RW. Terang Haji Muhyiddin itu naik bubur tukang bubur naik haji, nah itu luar biasa penyakitnya itu, nempel semua itu. Ya sombongnya, angkuhnya, irinya, dengki, pokoknya kumpul. Berarti pintu hati kita ketika penyakit hati masih nempel, masih berada di pintu pertama. Jangan sampai pintu hati kita khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jangan sampai khatam dan gisawah. Khatam itu tertutup, gisawah terkunci. Sholat kita, bacaan Quran kita, tahajud kita, ilmu kita, majelis taklim kita harus membuka pintu kedua yang disebut dengan qalbun. Apa itu qalbun? Masih bulak-balik. Kadang rajin, kadang malas. Semangat, kendor. Edan, eling. Eling, edan. Jadi nuju di masjid, eling, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Keluar dari masjid tiba-tiba ada batu peletuk, anjrit, edan. Padahal innalillahi, bukan anjrit. Qalbun, pintu hati kita ketika bolak-balik berarti masih pintu kedua. Semua amal soleh kita harus membuka pintu hati menuju pintu hati ketiga yang disebut dengan fuad. Apa itu fuad? Sudah mulai istiqamah. Sudah mulai istiqamah. Kalau sudah istiqamah, luar biasa. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun memberikan 3 kabar gembira. Yang pertama, alla takhafu. Jangan takut menghadapi kematian. Yang kedua, la tahzanu. Jangan sedih terhadap keluarga yang ditinggal. Insya Allah, kalaulah bapak meninggal dunia, insya Allah istri bapak akan dapat ganti yang lebih baik. Harus yakin, jangan sedih pak. Ganti yang lebih baik. Langkung kasep, langkung bagir. Matak ngadoa bapak. Pami maut, ya Allah, gentoskeun suami pun bojo supaya langkung saya gitu tak. Ya mah tong nikah deui ka sia. Ngajungjurikan upami nikah deui sia. Gamat omat eta, geus maot maut we. Tapi yang meninggalnya pun dalam doa kan, wa abdilhu khairam min dari, wa ahlan khairam min ahli, wa zaujan khairam min zauji. Diganti dulu lagi oleh Allah dengan bidadari. Itu luar biasa pak. Kenikmatan itu ketika istiqamah. Wa absyirul jannah, dan dikabarkan kematian itu perpisahan sementara dengan keluarga, suatu saat akan bertemu. Kita lihat dalam Quran surah Ghafir ayat
11 itu. Ada doa dari malaikat. Yang doanya malaikat. Wa qalu rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat berdoa, ya Allah, masukkan mereka. Siapa mereka? Keluarga kita. Di mana? Surga adnin, tapi syaratnya man salaha. Soleh. Asal jadikan keluarga kita soleh, akan dikumpulkan. Makanya hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Itu Quran surah Yasin yang sering Bapak Ibu baca itu. Ada keluarga naudzubillah terpisah dari kita, teman terpisah dari surga. Kenapa? Bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena itu, tetapi apa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Terpisah itu karena dosa. Karena sekarang kan terpisah itu karena ini pejabat kursi, ini bukan ini, jadi dipisah. Kalau nanti terpisah itu bukan karena status sosial. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, karena dosa. Matek dosa itu meledos teu karasa eta. Jadi nusuk itu, matek nusuk itu harus bersih. Kemudian pintu keempat adalah lub. Lub itu apa? Bersih, murni, jernih. Ulul albab. Bagaimana untuk bersih, murni, jernih? Alladzina yalqurun wa yatafakkarun. Zikir dan belajar. Jadi zikir kita, sholat kita, bacaan Quran kita, semua apapun zikir kita dan belajar kita, ilmu kita harus mendidik diri kita untuk menuju ulul albab. Ulul albab itu bentuk jama dari lub, artinya pikiran kita jernih, hati kita bersih. Ini belajar, pikiran dan hati masih kotor, berarti tidak ada manfaat ilmunya. Makanya tanda orang yang bersih, jernih, di ujungnya ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak pernah suudzon tetapi selalu husnudzon. Itu nusuk itu. Yang kedua, arti nusuk itu adalah ibadah berkaitan dengan kurban. Tetapi yang dikurbankannya adalah bukan penyembelihan di situ. Kalau penyembelihan nahar itu membelah leher. Kalau nusuk itu menyembelih sifat-sifat hewan yang nempel dalam diri kita. Itu nusuk itu. Makanya dalam ayat surah Al-Hajj ayat 37, la yanala luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa. Jadi menyembelih sifat-sifat apa? Kambing hitam, adu domba, keong racun, ayam kampus, tuh ular berbisa, itu kan sembelih semuanya. Kalau dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang disembelih itu. Satu, dalam Quran lumayan peringatan Allah gak keras itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Sifat-sifat yang harus disembelih adalah sifat-sifat dog. Bagaimana sifat dog? In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Diberi makan ataupun tidak, ia tetap ulurkan lidahnya. Artinya apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Diberi nasihat ataupun tidak, tetap saja keras kepala, tidak mau mendengar. Makanya Ibnu Qayyim menyebut memberi nasihat itu mudah, yang susah itu menerima nasihat. Bapak dinasihati oleh anak, belum tentu orang tua itu menerima nasihat, sekalipun nasihatnya benar. Menerima nasihat itu susah teh. Kunaon susah, ada penyawat geng si eta komo dinasehatinya orang yang lebih rendah daripada kita. Nanaunan sia menasihati urang, kokolot pegok sia, tuh kan kokolot pegok kalau nyebutnya. Menerima nasihat itu berat itu. Padahal nasihat itu dari manapun. Khudil hikmata wala yadurruka min ayyi'in kharaja. Ambil nasihat itu dari mana saja datangnya, selama nasihat itu tidak pernah memberi madarat kepadamu.
Ti bujur hayam keluar endog ambil. Ti bujur hayam keluar kotoran tong dicanda. Ti bujur bapak keluar tong dicanda. Sekalipun hayam jeung urang langkung mulia urang, tapi keluar nanti bujur nama wayahna keluar ti bujur hayam sakilo sabaraha tah? Endog teh berapa? 24.000 keluar ti bujur urang sakilo sabaraha? Teh hargina. Jadi luar biasa, masya Allah itu nusuk itu. Jadi kurban harus sembelih penyakit keras kepala. Coba belajar dari jenis kelamin, Pak. Jenis kelamin kita laki-laki. Apakah jenis kelamin kita selalu keras? Gak pernah. Keras. Keras itu saat dibutuhkan baru kita keras. Saat tidak dibutuhkan tawadu, Pak. Coba upami heuras wae eta keras, capek. Matak tong heuras wae capek, Pak. Karasa jenis kelamin urang. Yang kedua, jenis kelamin kita tidak pernah sombong, Pak. Tawadu, tapi ketika diperlukan cengkat. Langsung. Luar biasa. Tembok pun bisa runtuh itu kalau dibutuhkan itu. Itu pertahanan itu luar biasa. Yang kedua, jenis kelamin, Pak, luar biasa hebatnya. Dia menyerang tetapi memberi kenikmatan. Tidak pernah jenis kelamin menyerang, menyakitkan, memberi kenikmatan. Bahkan sini dorong itu, dorong, digencet, nikmat, Pak. Jenis kelamin itu. Terus jenis kelamin silih gesek, saling gesek, Pak. Tapi kedua belah pihak saling memberi kenikmatan dan kelembutan. Mangga gesek, tapi memberi kenikmatan dan kelembutan. Jangan ada permusuhan, dibelai, diusap. Padahal silih gesek eta teh. Pada saat berhasil, jenis kelamin kita tidak pernah sombong, tawadu, letoy dengan sendirinya. Tetapi ketawaduan jenis kelamin luar biasa, Pak. Dia futuristik, berpikir masa depan sehingga melahirkan generasi baru. Pembelajaran jenis kelamin kita itu luar biasa. Ari jenis kelamin kita lembut, teu heuras wae, ari urangna heuras wae. Nusuk harus disembelih itu kotoran-kotoran kita melalui ibadah apapun, ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, harus membuang kotoran, nusuk itu. Kenapa? Menghadap kepada Allah supaya man atallah biqalbin salim. Yang kedua, apa yang harus disembelih? Surah Al-An'am masih, Al-A'raf masih itu. Kalau tadi 176, sekarang 179-nya. Apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi Allah akan simpan orang-orang di neraka jahanam. Siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Seperti hewan, binatang ternak. Kenapa? Coba binatang ternak hebatnya itu karena fisik. Sapi mahal itu karena berat badan. Jadi upami karena ngagugulung gagah, kasep, itu jangan sampai seperti hewan. Hebatnya itu karena fisik. Semakin berat semakin mahal. Semakin kasep semakin mahal. Kalau kita hebatnya bukan seperti hewan, tetapi hebatnya kita karena akhlak. Kalau karena fisik, hari ini rambut kita terurai halus, hitam bagaikan sutra. Kemudian badan kita kuat, suatu saat lemah. Lemah suatu saat. Itu hukum alam itu. Sehebat apapun akan lemah. Lemah. Yang pada saat lemah, ya sudah, tinggal menunggu penantian. Masuk ke liang kubur. Fisik kita itu. Yang ketiga,
Kunu qiradatan khasiin. Sembelih sifat-sifat hewan yang disebut dengan kirdun, manki. Bagaimana kehidupan kirdun? Kalau salah tidak pernah merasa salah. Itu kirdun itu. Yang kedua, serakah, pelit. Coba Bapak teliti ke kebun binatang, ada 5 kirdun, manki. Diberi 1 sikat pisang, yang 4-nya tidak usah. Itu kira-kira yang 1 yang diberi 1 sikat pisang ini membagi atau tidak kepada 4 temannya? Enggak. Dia kadang makan, nyumputkan, kadia sumputkan. Ini megang, ini ngelek, ini nyumputkan, ngaraup kusiku. Sarakah. Sifat sarakah, tidak mau berbagi. Kalau manki wajar sarakah, tidak mau berbagi karena tidak pernah diajar matematik. Kita mah diajar dulu kalian, tambahan, kurangan, bagian. Kalian pinter, tambahan pinter, kurangan pinter, pelebah bagian tetiasa. Pas bagian mah tetiasa. Jumatan ada kencel yang mau lewat, pasang strategi ngadadak tibra. Terus lewat bentak, sieun ku kenceleng teh. Takut ke kenceleng teh, pasang strategi. Saya diundang ceramah di Ranca Ekek. Dari uang yang dibuang di rumah, mak sebutnya uang rumahan, 1.000 rupiah. Ada tenaga khusus dari masjid memanfaatkan uang 1.000 rupiah yang kadang-kadang dibuang, diabaikan oleh rumah. Dimanfaatkan tiap hari diambil 1.000 rupiah. 1.000 rupiah itu jadi miliaran. Membangun masjid begitu megah dari 1.000 rupiah, Pak. Dimanfaatkan oleh masjid dari uang 1.000 rupiah itu, bukan 2.000, 1.000 dimanfaatkan. Miliaran, Pak. Bisa membangun rumah dari uang 1.000, bisa membangun masjid dari uang 1.000 rupiah. Jadi luar biasa. Kemudian itu ayat Al-Baqarah ayat 96. Kemudian ada lagi seperti keledai. Ini Quran surah Al-Jumu'ah ayat 6. Masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari asfara. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai yang membawa buku-buku besar dalam punggungnya, tetapi ia tidak tahu akhlaknya jelek. Buku nama jika nya tarbal, lemari bukunya penuh, tetapi akhlaknya tidak menggambarkan orang yang berilmu. Maka sembelih penyakit-penyakit ke keledai. Yang terakhir adalah seperti al-ankabut, laba-laba. Inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Kenapa laba-laba diklaim oleh Allah adalah rumah yang paling jelek? Karena laba-laba, satu, laba-laba betina kalau melakukan hubungan biologis setelah puas si jantan dibunuh. Jadi laba-laba betina itu galak. Jadi kalau ada istri yang galak, laba-laba itu teh. Laba-laba sifatnya. Kalau di kita suami istri galak. Sehingga yang kedua, laba-laba betina kalau akan melakukan hubungan biologis selalu gonta-ganti pasangan. Jadi kalau ada perilaku manusia yang senang gonta-ganti pasangan, perilaku laba-laba. Keus we hiji lah keun wae lir ibarat orsel eta ge muir kadinya di kundinya niki. Keun wae disebut orang bingung oge, kadinya deui pan muir. Yang ketiga, laba-laba betina sekali hamil ribuan anak ia lahirkan, tetapi anak itu disimpan di tempat yang sempit sekali sehingga bisa saja ribuan anak itu tidak ada yang hidup, saling injak, saling membunuh. Maka sifat laba-laba tidak bisa menjadi suami istri yang baik dan tidak bisa menjadi ibu dan bapak yang baik. Makanya disebut oleh Quran itu inna auhanal buyut, rumah yang paling jelek adalah rumah laba-laba. Di samping dari struktur bangunan, rumah laba-laba rapuh, rumah kita ada struktur bangunan bagus, tetapi rumah itu harus menjadi bukan hanya baitun, tetapi harus menjadi maskanah. Artinya adalah nusuk, buang kotoran-kotoran kita, an-nasak itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Tuh tos panjang teuing tuh ya.
Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup. Naik sado kalau panjang 3 rut kacim muluit. Pidato tong panjang-panjang, jalaran perut bapak ibu tos murilit. Sakitu nu kahatur. Kita tutup kalau tidak ada pertanyaan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya sami'at da'awat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka amalan salihan maqbulan wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban min ghairi ta'li wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rizqna rizqan minas samai wal ard warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilna wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijna wa in kana rizquna ma'duman fajidna wa in kana rizquna asiran fayassirhu lana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.